dan keyakinannya. Baik, mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang baik kami boleh siap untuk mendengarkan penyuluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Anggra ini. Biarlah Tuhan memberkati akan alat yang kami gunakan, jaringan, agar semua boleh berjalan dengan baik, kami boleh menerima ilmu kesehatan yang baik untuk menciptakan generasi anak-anak yang sehat dan terbebas dari TBC. Biarlah Tuhan bersama Rumah Sakit Advent Bandung yang peduli terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini doa kami Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Joko. Baiklah, untuk saat ini saya akan mengundang Dr. Anggraini ya untuk bergabung bersama. Halo, selamat sore Dr. Anggraini. Selamat sore juga ini. Saya panggilnya apa ya? Kristi. Kristi. Oke, Kristi. Ya, sore dokter. Boleh tahu nih dokter perkenalannya saat ini berpraktek di mana dokter? Saya tentunya pastinya keluarga besar Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada di Poliklinik sore hari bersama suami saya, Dr. Anto. Dan kemudian hari Minggu apabila ada yang ingin konsultasi, dengan senang hati kami juga bisa berada di Advent. Oke. Dan juga yang lain memang karena saya pengajar di FK Unpad, sehingga rumah sakit pendidikannya ada di Hasan Sadikin dan ada di klinik ya, karena dokter 3 tempat ya ini ya Kristi ya, jadi juga ada di klinik Jaya Sentosa Jalan Sunda, tetapi setiap hari saya ada di Advent. Oke, boleh tahu spesialisnya dokter? Saya ini adalah orang anak, jadi mengurus anak-anak, jadi anak itu Bapak Ibu. Pasien saya itu usia 0 sampai 18 tahun. Jadi itulah spesialis anak berpraktek mengurus anak-anak 0 sampai 18 tahun. Jadi dari baru lahir sampai 18 tahun. Kebetulan saya juga ambil subspesialisasinya infeksi dan penyakit tropis. Jadi kalau ada yang demam-demam, ada yang batuk, pilek, ada yang bengkak atau apa, nah kira-kira itu urusannya dengan saya. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak mungkin kalau ada gejala-gejala yang tadi ya, mungkin bisa dibawa ke dokter Anggraini ya dok ya. Mari. Oke, nah untuk selanjutnya dokter apakah ada presentasi? Boleh. Oke. Saya akan lakukan presentasi, tetapi tentunya memang karena ya presentasi saya ini saya tidak ingin sore yang sangat baik menjadi terlalu apa ya istilahnya terlalu kaku. Semoga TB pada anak ini sudah tampak. Ya, sudah terlihat jelas dokter. Jadi saya hanya cepat saja. Ya. Prinsipnya ada bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Mungkin sudah tahu sejak lama ya bagaimana Robert Koch itu menemukan bakteri ini. Bahkan apa ya istilahnya mumi pun ketemu ini ada bakteri tuberkulosis, sehingga dia sebetulnya sudah amat sangat lama bersama manusia. Nah, bakteri ini sangat tahan terhadap lingkungan tanda kutip seburuk apapun. Bayangkan zaman dulu pada saat apalagi di bukan negara tropis ya, mereka itu sangat tahan hidup karena dia maunya matinya justru di sinar ultraviolet. Dan
sangat mudah menyebarnya. Aerosol, mungkin Bapak Ibu gara-gara COVID jadi tahu ya bahwa yang namanya bakteri itu bisa melayang-layang, virus bisa melayang-layang di udara, bayangkan. Tuberkulosis juga demikian. Hanya mengapa kok tidak setanda kutip kita seolah-olah nggak takut TB biasa. Padahal dia menyebarnya seperti COVID. Mengapa? Karena memang membutuhkan cukup lama. Banyak bakterinya agar tertular. Beda dengan COVID. Sebentar saja. Bahkan dalam 5 menit saja kalau Omikron. Kurang dari 5 menit sudah menular. Jadi faktor risikonya itu juga amat sangat tergantung sekitar. Kalau udaranya tidak tergantikan, sirkulasinya kurang baik, padat di satu tempat, tentu akan sangat banyak bakterinya. Demikian juga kalau keliwat lama mendapat hadiah kuman TBC dari yang sakit, sering-sering terpapar, kemudian kembali lagi jaraknya dekat, maka sangat mungkin terinfeksi. Sebenarnya TB dengan COVID-19 ini mirip-mirip, hanya satu virus, satu bakteri, namun demikian penularannya itu mirip, yaitu aerosol. Nah, saya tadi bicara di negara 4 musim itu sulit bila mana ada kuman TBC. Tapi kok kita jarang ya mendengar mereka banyak yang sakit, tidak sebagaimana Indonesia selalu nomor 3 dunia. Naik lagi nomor 2 di dunia, turun lagi ke 3 itu terus karena kita memang penemuan kasusnya selalu pasif, terutama anak. Jadi belum aktif, misal, oh ada orang tuanya yang TBC, anaknya kita periksa, TBC atau enggak? Nah harusnya yang benar seperti itu. Kalau sudah ada gejala seperti ada berat badan sulit naik, ini sering yang bawa ibu-ibu curiga TBC kalau demikian ini anaknya. Ada demam, ada batuk-batuk seperti itu. Lesu, keringat malam, itu sebetulnya sudah terjadi penyakit TBC. Nah, ini yang justru kita sering ketemu, padahal inginnya tidak demikian, jangan sampai sakit dong. Jangan sampai dulu berat badannya turun, apalagi mengenai di luar paru. Sampai di kelenjar, ada skrofuloderma seperti terlihat di sini, ya, sampai mata, sampai ada gibus, spondilitis, kemudian organ lain terkena, dan banyak yang mengalami juga TBC di perut. Baik itu karena kelenjar maupun juga ada perlengketan. Kalau kita lihat tata cara seperti ini adalah yang diharapkan. Di mana kalau mendapatkan anak, balik lagi ya, kita kepinginnya ketemunya aktif. Langsung ketemu dong anaknya itu. Jangan sampai sakit. Cukup orang tua yang terkena, anaknya cepat kita berikan profilaksis. Tetapi kenyataannya sekarang banyak yang sudah sakit. Sehingga kita lakukanlah paling sering adalah tentu paling mudah, tidak invasif, dilakukan ronsen. Uji tuberkulin juga bisa. Tentunya kita paling senang bila mana ditemukannya bisa sampai sputumnya ketemu BTA-nya. Ini adalah Kementerian Kesehatan 2016. 2022 WHO baru mengeluarkan guideline
terkait TB, istilahnya consolidated. Jadi TBC itu nggak boleh cuma anaknya tok, nggak boleh cuma dewasanya tok, tapi harus menjadi konsolidasi semuanya. Agak sedikit berbeda alur diagnosis di 2022 menjadi jauh lebih simpel. Jadi begitu curiga, kita dipersilakan memberikan apakah itu profilaksis, apakah itu terapi. Mengapa saya belum keluarkan di sini? Karena belum resmi oleh Indonesia, diadopsi baru juga bulan Maret 2022. Saya tidak mau memberikan suatu kebingungan di sini karena kita tahu TB itu masalah program nasional. Sistem scoring TB. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membawa anaknya ke saya biasanya menuliskan di resep ya. Oh, scoring TB anaknya sekian begitu. Inilah tata caranya. Dan angka yang paling tinggi justru bila mana ditemukan ada keluarga yang positif TB serta mantuk tesnya yang positif. Mantuk tes pun juga enggak bisa cuma dipencet-pencet begitu saja atau dilihat. Harus ada metode tersendiri kita namakan sebagai SOCAL. Lihat seperti foto toraks seperti itu nilainya cuma 1. Nah, badan ini kalau gizi buruk dia baru nilainya cukup tinggi. Tapi ingat, cukup kontak TB, apalagi BTA-nya positif, uji mantuk tesnya positif, nilainya sudah 3, padahal 5 saja sugestif, 6 itu confirm. Pemeriksaan bakteriologis ini tata caranya, cuma anak itu sulit mendahak. Beda dengan di Afrika. Di Afrika usia 5 tahun itu anak kecil udah jago ngedahak. Jadi hasilnya banyak positif dari dahak. Anak kita 12 tahun aja nggak bisa untuk mendahak. Itu manjanya anak Indonesia. Jadi urusan mendahak buat orang Indonesia susah banget. Foto toraks gambarannya nggak khas. Khusus pada TB miliar, kita sering kali ketemu anak setahun sudah TB miliar. Padahal nggak HIV. Kalau kita ngomong HIV, umur 1-2 bulan usianya juga sudah bisa dapatkan. Jadi artinya TB itu memang bisa sangat-sangat berat. Apalagi kalau kita miss. Dan tentunya balik lagi, lokasinya bisa di paru, bisa di luar paru. Tata cara pengobatan sebetulnya terbaik kalau kita dahak tadi, karena kita tahu dia ini masih sensitif atau resisten. Dan jangan heran, bila mana mengikuti program terapi TB di Advent akan dicek juga untuk status HIV karena ini program nasional. Tata laksananya tentu ada 2. 1 adalah kita sebut sebagai profilaksis. Namun yang baru WHO istilahnya bukan IPT. Sebagaimana Kementerian Kesehatan diberikan INH. Sekarang sudah diberikan bisa dengan pemberian rifampicin. Rifampicin ini bisa nanti diterima atau di Advent pun ada. Sehingga pengobatan akan lebih singkat. Enggak perlu 6 bulan, bahkan 9 bulan untuk profilaksis. Nah, terapi. Kita tahu sekarang 6 bulan. WHO yang sekarang untuk anak akan dipersingkat. Cuma saya nggak mau ngomong dulu karena belum program nasional. Dan tentu saya belum bisa mengikuti WHO yang baru sampai gong kata kementerian bisa, maka kita akan mempersingkat. Sebagai bocoran bisa 4 bulan loh, nggak usah 6 bulan. Prinsip pengobatannya, kepingin itu anaknya sembuh. Kemudian juga harus rutin. Tidak boleh terputus, kita nggak mau buat dia resisten. Dan tentunya orang tuanya serumahnya juga harus
diobati. Mengapa hal tersebut penting? Kita nggak mau dia relapse. Dan tentunya nutrisi anaknya harus terjaga. Efek samping, oleh karena itu kita berikan vitamin-vitamin untuk mengurangi berbagai efek samping. Nanti akan dilihat bagaimana kalau dulu itu pengobatan TB anak tidak mengikut sertakan ethambutol. Saya sendiri suka bicara, bagaimana ya kita kalau enggak menggunakan ethambutol, wong anak-anak itu ketularannya dari dewasa dan dewasa mendapatkan terapi lengkap ethambutol. Artinya sudah kalah set ini namanya anak-anak. Dan ternyata WHO sekarang memberikan ethambutol sebagai salah satu terapi dari TB. Nah, ada tata caranya. Tentu untuk yang ekstra paru berat seperti TB tulang, kemudian TB miliar, TB meningitis, istilahnya supaya ibu-ibu dapat bersabar, makin lama makin baik. Karena dia bisa sampai 1 tahun. Tetapi kalau TB paru tentunya kita tidak ingin sepanjang itu. Lagi-lagi agar ibu, bapak mempermudah memberikan obat-obatan, mudahnya lihat berat badan. Jadi harus bahagia apabila ada anggota keluarga anak ditambah dosis obat TB-nya. Karena artinya berat badannya naik. Tandanya itu yang kita harapkan. Kortikosteroid tidak semuanya memerlukan, namun pemberian vitamin ya diperlukan untuk mengurangi efek samping berupa misalnya kebas-kebas, semutan, dan tentunya nutrisi. Tidak bisa tidak, mohon maaf saya di sini apabila ada seorang anak yang TB, untuk memperbaiki selnya tidak bisa tidak memerlukan protein hewani. Nah, bila mana memang strict, maka setidaknya berikan anak jangan yang betul-betul vegi, mungkin bisa ovo-vegi, yaitu susu, telur, jadi produk-produk dari hewan masih diperkenankan. Dan tentunya kesuksesan pengobatan TB itu harus rutin. Jamnya tepat. Kita betul-betul sebagai orang tua itu memberikan obat. Jangan percayakan anak yang lagi ngantuk-ngantuk perut kosong, pagi-pagi minum obat. Jangan percaya Bapak Ibu. Harus dilihat betul. Mereka minum obat dalam perut kosong, tepat waktu, setiap hari, patuh, sehingga kita bisa berharap penyerapan obat baik, hasilnya baik. Barulah 2 jam setelah minum obat, silakan, justru malah harus makan besar. Karena ada ini anak-anak gadis, kesempatan habis minum obat dia udah nggak mau tuh 2 jam lagi untuk makan. Dibiarkan sampai siang, yang ada adalah lambungnya tidak kuat. Pada akhirnya malah nggak bisa minum obat. Nah, kita jangan demikian. Bila mana BTA-nya positif, kita lakukan pemeriksaan dahak. Namun lagi-lagi pada anak itu agak sulit. Nah, tentunya dengan patuh minum obat, kita berharap berat badan naik. Kita berharap tentu anaknya menjadi jauh lebih sehat. Dan saya selalu bicara, bila mana anak itu sukses minum obat TB, maka yang sukses itu sebetulnya adalah orang tuanya dalam mengasuh anak, mendampingi anak minum obat secara teratur.
Banyak orang tua yang takut dengan efek samping. Jangan. Jauh lebih tinggi manfaat untuk minum obat dibandingkan takut efek samping OAT atau obat anti tuberkulosis. Titipannya adalah bila mana pada saat utamanya di 2 bulan pertama fase intensif, kalau ada demam mendadak jadi tinggi, gatal-gatal, bentol-bentol, atau lemes, muntah-muntah, kemudian sklera atau putih matanya menjadi tampak kuning, segeralah kembali ke Polyadvent. Karena obat TB itu wajib diberikan bila mana kita terkena penyakit TB. Jadi nggak bisa dihentikan. Harus diobat. Apakah kita mau nanti TB-nya kemana-mana ke otak? Cacat nantinya. Jadi ada tata cara agar yang ada efek samping karena minum obat tuberkulosis dapat diatasi. Nah, ini ada tata caranya dan ini yang paling penting. Orang tua tidak boleh sungkan. Bila mana dokter spesialis anak menemukan TB, kemudian bapak ibu, kemudian mungkin ada nenek kakek, karena kan kita extended family untuk diminta periksa foto toraksnya. Karena ini istilahnya investigasi kontak, mencari mana telur dulu, mana ayam dulu. Jadi mana yang duluan ini yang menularkan. Dan ini tata caranya. Kemudian ini ada untuk resisten obat, tetapi saya skip saja. Kembali lagi, tata cara pencegahan ini sudah akan diganti. Jadi memang tetap ada INH, tetapi nanti kita mendapatkan obat-obatan tambahan. Supaya apa? Supaya lebih singkat. Nah, bagaimana dengan vaksinasi BCG? Yaitu suatu imunisasi diberikan terbaik kalau dulu itu 2-3 bulan. Sekarang dapat dalam 1 bulan pertama. Karena kalau kita di Indonesia seperti ini, yang namanya Mycobacterium itu macam-macam. Karena macam-macam, sudah keburu terpapar, hasil BCG-nya nggak terlalu baik. Jadi sekarang bisa 2-3 bulan usianya, sekarang dimajukan lagi menjadi 1 bulan. Dengan evaluasi, lihat ya, 0-80%. Artinya, untuk TB-TB yang ringan, kita mengatakan TB paru itu masuk ringan. TB kelenjar, koli itu masuk ringan. Dia itu kemungkinan cuma bisa sekitar 30%. Barulah melindungi 80% kepada TB ginjal. TB misalnya di tulang, seperti itu. Dan kita tahu betul bagaimana di negara maju BCG itu seperti di Amerika kan tidak dilakukan BCG karena mereka mampu melakukan pencarian TB secara aktif. Nah, sekarang penutup prognosis. Jadi, bagaimana kalau anak-anak kita kena TB? Takut nggak ya? Perlu takut. Kalau minum obatnya nggak teratur. Kalau ketularannya dari yang TB resisten. Si anak punya gangguan sistem imun. Atau misalnya anak itu terjadi komplikasi TB yang lebih berat, terutama ekstrapulmonal. Dan tentunya kita kan sering ya, dok waktu umur 1 tahun dikasih obat TB, waktu umur 7 tahun kok kelihatannya memerlukan TB lagi. Nah itu prognosisnya kurang baik. Untuk TBRO mungkin saya skip, demikianlah yang saya bisa sampaikan, sangat terbuka untuk diskusi, kita tanya jawab bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Anggraini. Ini sudah banyak yang bertanya di kolom chat.
Jadi saya coba bacakan menurut urutan ya, dan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan juga boleh di chat di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Oke, pertanyaan pertama nih Dok, dari Ibu Rini. Anak saya usia 5 tahun, kemarin demam dan pilek dan juga berkeringat pada malam hari, dan muncul benjolan di leher. Saya bawa ke dokter terdekat, kemungkinan TBC kelenjar. Kemarin dibawakan obat untuk 5 hari. Kalau belum kempes nanti dibuatkan surat rujukan untuk tes darah di puskesmas ya. Kalau hasil TBC kelenjar berobat jalan selama kalau hasilnya TBC kelenjar berobat jalan selama 6 bulan. Dok, apakah ciri-ciri di atas itu TBC kelenjar? Nah, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Kristi, terima kasih Bu Rini. Bu Rini, kita sudah memeriksakan anak kita ke dokter. Kita percayakan terhadap kompetensi dokter. Jadi percaya Bu, bahwa ya dokter tersebut sudah berpikir kemungkinan benjolan itu bisa dua. Satu, akibat bakteri-bakteri lain yang bisa menyebabkan infeksi pada kelenjar di leher. Sehingga beliau telah memberikan obat yang untuk 5 hari tadi, Bu. Diharapkan akan mengecil. Sangat mungkin Bu Rini, dokternya lihat nanti begitu ibu membawa anak 5 hari kemudian, oh betul ini kelihatannya mengecil. Bu Rini, saya tambah lagi ya anaknya obat lagi, antibiotik, agar makin mengecil lagi. Itu artinya dokter Bu Rini sedang mencoba menyingkirkan kemungkinan TBC pada anak ibu. Dengan memberikan obat yang selama 5 hari dan bisa ditambah lagi, kelihatannya itu adalah antibiotik. Dan selanjutnya bisa 2, Bu. Bila mana ternyata tidak membaik, sehingga dokter tersebut berpikir itu adalah TB kelenjar, maka TBC kelenjar tersebut bisa oleh dokter diobati langsung atau beliau akan minta dilakukan biopsi untuk memastikannya. Atau mungkin dokter tersebut, kadang-kadang ibu-ibu kalau berpikir, aduh dok kok mesti dibiopsi? Bisa langsung mengobati, tetapi tentunya bila mana dokter tersebut masih berpikir untuk lebih memastikan lagi, sangat mungkin dilakukan mantuk tes, Bu. Sangat mungkin diminta dilakukan pemeriksaan foto ronsen dada, Bu. Dan lagi-lagi dihitung lagi yang scoring TB tadi. Ada keringatnya, ada demamnya, ada batuknya, berat badan turun. Nah, begitulah tata cara seorang dokter berpikir, Bu Rini. Apakah anak ibu itu pembesaran kelenjarnya TBC atau bukan TBC? Mudah-mudahan cukup bisa diterima, Bu Rini. Terima kasih dokter. Semoga pemaparan dari dokter tadi sudah menjelaskan ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Ibu Santi Malang. Saya ingin bertanya, anak saya dari usia 1 sampai 5 bulan belum diimunisasi dan di saat usia 6 bulan baru diimunisasi, dan imunisasi kedua bidan bilang supaya anak saya dites Mantoux. Apakah diharuskan dok? Kenapa dan ketahuan hasilnya berapa lama setelah tes tersebut? Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Kristi. Terima kasih Bu Santi dari Malang. Wah hebat betul ini Kristi sampai ke Malang ini pesertanya ya. Jalan-jalan kita. Jalan-jalan kita sampai Malang. Bu Santi, memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu Bidan.
Jadi memang kita minta untuk dilakukan mantuk tes, Bu. Mengapa? Karena bila mana mantuk tesnya positif, maka anak ibu artinya di dalam tubuhnya sudah ada bakteri tuberkulosis tetapi tidak menimbulkan sakit sehingga tidak diperlukan BCG lagi. Berapa lama diketahui mantuk tes itu? Bisa 48, 72 jam kita mendapatkan. Jadi cuma 2-3 hari kok Bu, 3 hari lah. Jadi sebentar sekali. Kenapa sih enggak langsung di BCG? Menjadi suatu tanda kutip ketidaknyamanan Bu Santi, bila mana di BCG ternyata ada kuman TBC dalam badan anak ibu, maka muncullah yang namanya BCG itis. Bisa dalam 1-2 minggu nanah benjol besar. Atau bisa justru di ketiaknya yang besar. Seperti itu. Wah, nanti ibunya panik. Walaupun BCG itis itu tidak kita apa-apakan. Jadi mengapa tidak langsung oleh ibu bidan tersebut di BCG? Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Bapak Joni. Anak saya saat ini berusia hampir 3 tahun dan mengalami sakit panas, pilek, serta batuk seperti batuk gatal. Lalu muntah, mengeluarkan sisa makan, namun pada makanan tersebut seperti ada muncul darah berwarna merah hati, agak gelap. Apakah anak saya mengidap TBC, Dok? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Kisi. Pak Joni, anak 3 tahun, amat sangat jarang hemoptu, Pak. Jadi biasanya ini terjadi pada anak-anak yang sudah remaja. Kita mengatakan remaja itu 10 tahun dan ke atas. Kalau 3 tahun, gak usah kepikir ada batuk darah gara-gara TBC. Belum mampu. Kenapa sih batuk darah karena TBC? Itu karena kerusakan parunya itu hebat, Pak. Bahkan sudah ada lubang-lubang. Berbeda pada anak. Kalau anak terkena TBC, TBC-nya itu masih ditangkap oleh si kelenjar-kelenjar yang ada di bagian pinggir-pinggir organ paru. Bersama-sama pembuluh darah, di situ ada kelenjar, wah ditangkap di situ masih bagus. Enggak kemana-mana, enggak merusak paru. Sehingga tidak akan terjadi batuk darah gara-gara TBC. Kemungkinan Pak, adanya yang darah warna merah hati agak gelap, yang seperti Bapak katakan Pak Joni, anak Bapak sedang batuk-batuk-batuk gatal. Sehingga ada perlukaan. Perlukaan itu bisa menimbulkan darah. Namun saya curiga juga dari pilek. Karena anak-anak, apalagi anak cowok atau anak yang alergi, suka ada sedikit mimisan. Sehingga asalnya dari hidung, dia ke belakang, dikeluarkan seolah-olah seperti batuk darah. Apa yang Pak Joni harus lakukan? Tinggal bawa saja Pak Joni anaknya ke Poliadvent. Nah, iya. Makasih dokter. Jadi tinggal dibawa ya dok ya untuk diperiksa lebih lanjut ya dok ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Sandi ya. Arti hasil cek lab anak saya apa ya? Soalnya saya penasaran, sedangkan jadwal ketemu dokter baru minggu depan. Nah ini ya dokter. Infiltrat di perihiler dan saya bantu. Kanan. Ya. Saya bantu. Jadi ya, silakan dokter. Ini Bu Sandi, Pak Sandi. Ini nggak usah penasaran. Jadi yang dimaksud infiltrat di perihiler yang seperti saya katakan parakardial kanan. Nah tadi kalau yang namanya anak-anak,
TBC-nya itu sudah kayak dikurung oleh kelenjar getah bening yang ada di perihiler, dan dia itu parakardial kanan, jadi artinya di luar organ paru, di luar organ jantung. Ada kumpulan-kumpulan, nah di sanalah dikurung si TBC-nya. Dengan adanya keluhan, berat badan nggak naik, ada benjolan, apalagi kalau ukurannya 1 cm seperti itu ya, nafsu makan jadi kurang, kemudian kok loyo. Nah, ini tentu kita harus berpikir, sangat mungkin ini TBC. Sangat mungkin TBC yang akan digali lagi minggu depan. Pak, Bu Sandi, nggak usah khawatir. Tunggulah minggu depan. TBC itu bukan suatu hal yang mendadak jadi heboh. Dia berjalannya pelan. Jadi nggak masalah Pak, Bu. Kita tunggu minggu depan untuk bertemu, untuk berkonsultasi di Advent. Oke, terima kasih dokter. Ini jawabannya sangat menenangkan ya dok ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari keluarga John Sriven. Apakah anak dengan TB dapat menularkan TB kepada anak lain? Setelah pengobatan, berapa lama anak dapat dipastikan tidak lagi menularkan TB? Oke, nah sama dengan dewasa, yaitu 2 minggu setelah terapi dianggap itu sudah tidak menularkan lagi. Memang pada anak TB yang sampai ada BTA positifnya itu jarang, terutama anak 5 tahun dan ke bawah. Mengapa? Lagi-lagi karena dia bukan di organ parunya. Dia lebih kepada di kelenjar limf pada saat tempat mau masuk ke dalam paru. Jadi di tengah-tengah begini, enggak demikian. Biasanya menular itu memang TB yang sudah anak lebih besar. Mesti hati-hati kalau sudah 10 tahun dan ke atas. Ada potensi bisa menular, apalagi sudah remaja. Kalau udah anak SMP atau SMA, wah itu kemungkinan sangat menular. Tapi kalau anaknya kecil-kecil di bawah 5 tahun, bagaimana? Apalagi di bawah 3 tahun, apalagi bayi. Wah ini sepupunya TBC nih umur 2 bulan, aduh kita umur 2 tahun, kita takut tertular. Justru anak-anak itu tertular oleh anak yang lebih besar, remaja atau dewasa. Jadi kita harus takut pada yang di sekitar anak yang 2 tahun itu. Salah satu dari mereka sangat mungkin TBC. Jadi bukan si kecil-kecilnya. Ya, mungkin demikian Pak John. Oke dokter. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nancy ya. Dokter boleh tahu kenapa anak yang baru lahir dengan HIV positif tidak boleh divaksin BCG seperti di slide dokter, dan boleh tahu rasional kenapa bila pasien dengan BTA positif harus dicek HIV? Terima kasih dokter. Oke, TB dan HIV itu seperti adik kakak, saling memperberat satu sama lain. Oleh karena itu WHO kemudian program nasional memasukkan kedua-duanya ini dalam programnya, satu kena, satunya mesti diperiksa. TB kena, HIV-nya periksa. HIV kena, TB-nya diperiksa. Nah, sekarang terkait dengan pemberian BCG. Pada HIV itu kan yang terkena adalah imunitas seluler. BCG kita berharap imunitas seluler. Artinya si BCG itu karena si HIV nggak mampu untuk menahan si BCG, yang ada BCG yang diberikan sangat bisa malah kemana-mana memberikan TBC justru pada anak HIV yang di BCG. Jadi ceritanya demikian.
Nah, saat ini WHO, jadi baru lagi Bu Nancy, saat ini setelah melihat sekian puluh tahun, dan setelah melihat bahwa kemungkinan BCG diseminata pada anak HIV itu memang bisa terjadi, tetapi pemberian BCG justru memberikan dampak yang lebih baik. Belum ada ya Bu, balik lagi ya, nanti baru kita buat ini. Kami juga, saya juga akan membuatnya. Sekarang justru malah dipersilakan untuk negara seperti Indonesia yang TBC-nya nggak selesai-selesai. Karena TBC di Indonesia nggak selesai-selesai, HIV-nya juga ada. Akhirnya adalah ya sudah, menghitung untung rugi. Sekarang berikan saja BCG. Pada yang anak-anak yang terpapar oleh ibunya HIV, jadi belum tahu anaknya juga HIV atau enggak karena ibunya HIV. Kalau dulu kan kita tunda, sekarang kita berikan asalkan tampak fit. Demikian juga tentu walaupun dia HIV positif tetapi dia fit, bagus, apalagi sudah diterapi, kita akan memberikan BCG. Tunggu waktunya Bu ya, nanti kami akan membuat dulu pedomannya yang baru. Jadi serba baru sekarang. Wah, di-update ya dok ya. Betul sekali. Oke, terima kasih dokter. Ini pertanyaan selanjutnya ini namanya saya kurang tahu ya. Izin tanya dokter, bagaimana menghubungkan DMT2 dengan TBC baik pada anak, dewasa, dan lansia? Ya, mudah-mudahan terputus sebentar ini saya. Iya, Ya, DM tipe 2 ini berdasarkan penelitian memang pada TBI. Jadi orang-orang yang DM tipe 2 dari penelitian untuk terkena TBC itu lebih sering terjadi. Lagi-lagi karena masalah dari daya tahan tubuhnya, yaitu imunitas seluler, di mana pada DM tipe 2 tentunya itu akan terganggu. Jadi memang demikian, hati-hati pada yang DM, apalagi di Indonesia, yang banyak TB-nya, precaution, kehati-hatian, menjaga agar gula darahnya terkontrol itu sangat penting. Terima kasih dokter. Ini pertanyaan selanjutnya, Ibu Nancy tadi sudah dijawab ya, hubungan TBC dengan HIV. Memang TB, HIV ya itu tidak. Kembali lagi itu berdasarkan studi Bu, jadi berdasarkan epidemiologi, begitu diperhatikan, karena sama-sama dia menggempurnya imunitas seluler. Jadi kita kan tahu imunitas itu ada seluler dan humoral. Seluler adalah yang utama. Begitu ada kuman atau sesuatu penyakit masuk begitu ya, akan dihajar terlebih dahulu oleh sel-sel kita, si makrofag segala macam. Nah, kalau HIV itu enggak mampu untuk menghajarnya. Sedangkan TB itu juga nakalnya juga sama Bu di daerah situ. Jadi mereka berteman. Oke, terima kasih dokter. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Giok ya. Malam dok, mau tanya kalau anak usia 8 tahun pernah kena pneumonia waktu masih kecil sekali. Anak ini sekarang sering batuk dan ngap ya. Kadang minum obat batuk hilang, kadang sampai nebu baru hilang. Padahal sudah cek paru-paru baik, tidak ada TB, sudah mantuk, dan sudah foto ronsen juga, semua baik. Kalau tersedak aja malam sedang tidur, sampai bangun dan batuk, anaknya sih ceria dan aktif dok. Apa yang harus kami lakukan? Ya, terima kasih banyak ini Ibu Bapak Giok terkait putranya ini atau putrinya 8 tahun. Bila mata kecil mendapatkan pneumonia,
apalagi pneumonianya itu karena virus respiratory syncytial virus atau RSV, maka kemungkinan dia mengalami asma itu menjadi lebih tinggi. Kalau melihat bagaimana dokter sudah memeriksakan tidak TB, kemudian ngapnya hilang, apalagi setelah di nebu, amat sangat mungkin putra putri ibu ini mungkin asma. Untuk memastikannya kami tunggu ya Bu di Poli Advent. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ini pertanyaannya dari Japri lagi ke saya juga. Bapak Raymond, apakah tuberkulosis menular airborne? Bagaimana kita mencegah penularannya? Ya, itu dia. Dia ini memang suatu jasad renik yang kecil sekali bila mana dia sudah terkelupas dari liur-liur atau dahak-dahak kita. Sehingga bisa melayang-layang di udara. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya tidak bisa tidak lingkungan yang baik, yaitu lingkungan dengan udara ventilasi yang selalu berganti, sinar matahari yang cukup, kemudian apabila memang ada penderita atau yang sakit TB, kita obati tuntas. Jadi harus tuntas ya dok ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari unknown juga ini. Dok, bagaimana menghubungkan gambaran fototoraks dengan kedua sinus costophrenicus selalu melancip terhadap gejala TBC pada dewasa atau lansia kronik? Nah, ada juga lanjutannya dok. Mengapa HIV bisa berakibat gejala TBC pneumonia? Ya. Oke. Nah, mengenai gambaran fototoraks pada dewasa atau lansia kronik, kelihatannya ini Kristi, nanti minta tolong dokter Arto aja ya untuk menjelaskan. Mudah-mudahan nanti ada waktu, dengan senang hati dokter Arto ini yang mengurus ya Pak, Bu, mohon maaf. Okay. Dan mengapa HIV AIDS bisa kena TB, pneumonia, enggak cuma itu. Bahkan infeksi otak, infeksi kulit, seluruh organ bisa terkena karena pada HIV itu daya tahan tubuh itu turun, seturun-turunnya, sehingga kalau kita nggak apa-apa, kalau itu sedikit saja ya, karena nggak ada daya tahan tubuhnya, dia akan full blown. Tetapi bila pasien HIV/AIDS minum obat teratur, maka dia bisa beraktivitas fisik biasa seperti kita semua. Oke, terima kasih dokter. Jadi untuk tim Rumah Sakit Advent boleh didengar tadi request dari Dokter Anggraini ya, supaya nanti next-nya boleh Dokter Arto ya dok ya. Oke. Siap. Ya, ini. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi dari Anim juga ini. Selamat sore dok, saya Stefani, dokter Ujung Barung, ingin bertanya terkait vaksin BCG. Apakah benar vaksin BCG disebut berhasil bila ada muncul benjolan di area yang divaksin? Kemudian bila tidak ada tanda tersebut setelah vaksin BCG, kapan harus diulang lagi? Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Ini Dokter Stefani, kita tidak perlu mengulang dok. Jadi mau dia jadi atau enggak, sebetulnya sudah pinter kok memorinya tubuh kita, bahwa dia sudah mengenal sebagai perlindungan terhadap BCG. Walaupun kita tahu tadi sadisnya 0 ya lebih bagus lagi lah 30-80% sebetulnya perlindungan itu terhadap TBC. Jadi kembali lagi, tidak perlu diulang. Sudah ada penelitian ya Dr. Stefani, baik itu di Yunani, baik di Jepang, mereka melakukan sampai 2 kali untuk melindungi TBC. Tetapi pada akhirnya ternyata hasilnya tetap tidak bisa diakomodir
Jadi tidak perlu 2 kali. Dia tidak seperti DTP yang harus sampai 4 kali misalnya usia 18 bulan. Cukup 1 kali. Penelitian pun memperlihatkan demikian. Oke dokter. Lanjut dok, ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Dokter, anak penyintas COVID-19 apakah berpotensi bisa terkena TB juga melihat gejala batuk yang tidak kunjung reda? Ini harus bagaimana? Harus diteskah? Terima kasih banyak. Oh, ada lagi dokter, lanjutannya. Tips untuk mengajarkan anak untuk bisa berdahak. Nah, itu dia dok. Ya. Oke. Bu Yanti, untuk alumnus COVID-19, kita belum tahu apakah jadi potensial kena TBC, belum tahu Bu. Mungkin nanti ke depan kita lihat, tetapi sampai saat ini nggak ada omong-omong begitu. Nah, gejala batuk yang tidak kunjung reda setelah beres COVID, mungkin bisa bagian dari long COVID. Karena long COVID pun bisa terjadi pada anak, atau istilah WHO adalah post COVID-19 condition. Yang bisa terjadi itu sampai setelah 3 bulan dia terkena, bahkan lebih lama lagi. Dan kemudian 2 bulan terus-terusan sampai mengganggu yang seperti anak Bu Yanti. Bagaimana pengobatannya? Apakah memang betul itu long COVID atau bukan yang terjadi pada anak ibu? Atau ada penyakit lain? Tentu itu perlu dilakukan pemeriksaan. Lagi-lagi kita tunggu aja ya Kristi ke poli rumah sakit Advent. Betul sekali. Sedangkan untuk mengajar dahak, mendahak, itu mungkin adalah dari kita orang tua. Jadi bisa pelan-pelan kita mintakan untuk seperti mengeluarkan ludah dulu, lama-lama semakin dalam sehingga bisa dikeluarkan. Namun jangan khawatir, menelan dahak itu bukan berarti anak-anak itu kembali lagi si dahaknya ke paru. Tidak kok Bapak Ibu. Dia akan ke lambung. Lambung dengan pH-nya 2 bisa mematikan berbagai kuman. Sehingga nggak usah khawatir. Mungkin nanti ada lendir sedikit di pup atau buang air besarnya, itu adalah slemnya yang masih ada dari hasil dahak tersebut. Jadi nggak apa-apa kok Bapak Ibu kalau sampai tertelan lagi. Namun bila anak sudah mampu mendahak, ajarkan etiket batuk. Artinya pada saat batuk harus tutup masker atau pakai lengannya. Kemudian kalau pakai tisu langsung dibuang, langsung cuci tangan pakai sabun. Terima kasih dokter. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Dok, bagaimana membedakan gejala TBC terhadap bronkitis? Dan bagaimana bedanya dengan riak atau dahak yang dihasilkannya? Terima kasih Pak Gunawan. Yang ada TBC bronkitis itu dewasa Pak Gunawan. Saya dokter anak. Nanti biar sesinya dokter Arto ya, Kristi ya. Dan itu memang berbeda, termasuk juga dahak yang dihasilkan. Mohon maaf ya Pak Gunawan. Nggak apa-apa dokter, supaya ada sesi selanjutnya ini dokter. Maksud saya juga demikian. Ya. Karena banyak pasti orang yang sudah dibilang di atas 18 tahun ke atas berarti dok ya, yang mungkin juga mau bertanya dokter. Nah ini pertanyaan dari Ibu Hani. Anak saya umur 3 tahun, kemarin dicek lab dan hasilnya abses tuberkulosis multiple. Dan saya tidak paham apa itu abses tuberkulosis multiple. Apakah dokter bisa menjelaskan dan bagaimana cara penanganannya dok? Terima kasih banyak. Jadi ada 2 ini Bu Hani. Apakah yang abses tuberkulosis multiple itu di paru, di otak, atau malah misalnya di kulit? Mohon maaf,
saya tidak bisa menjelaskan dengan baik karena tergantung di mana tempatnya. Kalau tata laksananya atau penanganan obatnya sama-sama saja, Bu. Sama-sama saja. Dan kemudian lamanya itu yang mungkin sedikit berbeda tergantung tempatnya, apakah di paru atau di luar paru. Terima kasih Bu Hani. Ini dijawab dokter, di paru. Paru. Kalau di paru, usia 3 tahun, ada abses tuberkulosis multiple, itu lumayan Bu. Artinya dia itu cukup seperti tanda kutip dewasa atau anak yang lebih besar. Artinya tidak sekedar mengobati parunya, tetapi kita harus mengetahui kenapa kok anak ibu demikian. Apa sih yang mendasarinya? Seberapa rendah daya tahan anak ibu sehingga sampai terjadi abses tuberkulosis multiple di paru. Nanti kita ngobrol lebih jauh ya Bu Hani ya. Oke dokter. Lanjut lagi nih dok. Jangan khawatir Bu Hani, nanti Bu Hani nggak bisa tidur. Tenang aja. Ini ada pertanyaan lagi dok. Anak saya sudah berumur 18 tahun, tapi sejak kecil sampai sekarang berat badannya sudah naik. Wah, ini pertanyaannya. Kira-kira apa penyebabnya dok? Kelihatannya Bu Marlina, anak ibu ini 18 tahun dari kecil sampai sekarang berat badannya susah naik, tapi kan sehat-sehat saja. Jadi nggak usah khawatir Bu Ratu, Bu Marlina, tenang saja. Baru kalau misalnya memang ada TBC anak ibu, nggak mungkin sampai 18 tahun ini fine-fine aja. Jadi mungkin anak sekarang kalau mau dibuat berat badannya jadi cakep, suruh dia olahraga. Anak sekarang itu seneng banget kan, badannya kelihatan bagus. Nah, biasanya mereka, kalau saya lihat anak sekarang sih jago ya, begitu ada keinginan, berat badannya keren, dia mulai memperlihatkan penampilannya, beres kok Bu Marlina, akan bagus dengan sendirinya. Iya, betul dokter. Memang itu mungkin di usia-usia segitu ya dok ya. Karena dulu juga kalau saya mengingat di usia segitu juga saya susah naik berat badan. Tapi begitu sudah 30 naiknya cepat banget dokter. Jadi mungkin itu pengaruh usia juga ya dok ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter. Saya mempunyai bayi umur 20 bulan. Sudah pernah berobat ke rumah sakit, diagnosanya infeksi TBC paru. Anak saya belum pernah diimunisasi sejak lahir. Mohon dibantu dok cara untuk pengobatan lebih lanjutnya. Bu, saya asumsikan Bu Debi sudah beres bayi usia 20 bulan itu hampir 2 tahun untuk pengobatannya. Itu yang paling penting agar tidak ada TB pada anak Bu Debi. Nah, kalau belum pernah diimunisasi, tenang saja. Datang saja ke Poli Rumah Sakit Advent. Kita akan melakukan catch up immunization atau pemberian imunisasi kejar. Dan itu akan kita lakukan dan memang harus dilakukan agar putra-putri Bu Debi tidak terinfeksi penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Silakan Bu, kita tunggu ya. Oke dokter, terima kasih dokter. Wah ini pertanyaannya sudah habis ini dok. Oke, kelihatannya sudah lengkap kita menjawab dan mudah-mudahan menjadi menjadi penyemangat Bapak Ibu agar anak-anak tidak ada yang terinfeksi TB dan anak-anak itu kena TB karena orang dewasa. Jadi orang dewasanya harus betul-betul diatasi TBC-nya. Dan sebagai informasi, bulan Maret ini adalah World TB Day.
24 Maret World TB Day yang kita harus katanya itu melakukan investasi sebaik mungkin agar kita semua bisa sehat. Kalaupun dia terinfeksi TB atau punya penyakit TB bisa diobati dengan baik untuk investasi masa depan selalu sehat. Dan ada pedoman baru ini dari WHO. Obat-obatan juga nanti banyak yang baru diberikan. Sehingga membuat pengobatan maupun pencegahan TB menjadi lebih nyaman, tidak terlalu panjang. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ini dok ya. Senang dapat, tadi mana ya? Oh iya. Saya dengan Ibu Nita dari Cimahi. Anak saya 20 tahun, telapak tangan sering berkeringat. Apakah itu ciri-ciri TB dokter? Sebetulnya 18 tahun ke atas bukan saya lagi. Iya. Karena beda cuma 2 tahun, ini tampaknya Bu Nita, anak ibu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak hanya TB kok Bu, kita harus periksa lumayan banyak. Sebagian besar tidak mengapa, tetapi nanti akan dicek dengan baik, tiroidnya oke enggak, jantungnya oke enggak, atau ada infeksi lainnya. Tenang saja Bu, silakan datang. Ini adalah ke poli penyakit dalam ya, Rumah Sakit Advent, artinya bisa ketemu Dokter Arto. Oke dokter, ini mungkin karena kita masih ada sedikit waktu ya dokter. Mungkin saya mau memberikan testimoni dokter untuk ibu-ibu yang tadi bertanya-tanya kan ya. Saya juga pernah mengidap di usia 18 tahun, Dok. Itu mungkin sekitar 13 tahun yang lalu ya, tapi memang kata dokter tadi benar. Asal rutin, pengobatannya minum on time ya, Dok ya. Itu bisa teratasi dan itu memang betul karena setelah itu follow up lagi sudah bersih, puji Tuhan, sudah aman, dokter. Jadi untuk menyemangati juga untuk ibu-ibu yang tadi sudah bertanya-tanya bahwa TB ini bisa sembuh ya, Dok ya. Benar sekali, sudah ada contoh dari Bu Kristi ini, senang sekali. Nah, lihat bagaimana sehatnya beliau. 18 tahun, usia remaja, itu memang usia yang istilahnya sangat berisiko untuk TB. Karena biasanya itu yang mulai ingin jaga penampilan yang kurus lah, makan nggak bener lah, kumpul-kumpul, misalnya ada yang hobi nyanyi, jadi tempatnya yang ruangan rekaman yang kecil-kecil, ada satu TBC, kena semua. Nah, itu yang membuat remaja kok rentan terkena TBC. Betul, dokter. Oke, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sebelum kita akhiri sesi ini, Dok, boleh closing statement, dokter? Dipersilakan. Bapak, Ibu, tadi kita sudah bicara terkait dengan TB pada anak. Sudah ada tanda dan gejala. Tentu kita ingin anak-anak kita semua sehat, terhindar dari TBC, tetapi kalaupun TBC dapat diobati dengan baik. Rumah Sakit Advent, Poliklinik Advent selalu siap untuk menerima konsultasi bila mana Bapak Ibu curiga putra-putrinya mungkin terinfeksi atau kena TB. Semoga semuanya sehat selalu. Amin, terima kasih dokter. Selanjutnya kita mau undang Dr. Alvin Ranto untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Dr. Anggraini. Silakan dokter. Selamat sore kepada kita semuanya dan kita tentunya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Dr. Anggraini Alam, spesialis anak konsultan yang sudah membagikan pengalaman, memberikan kita kepercayaan diri ya. Karena banyak orang ketika pengetahuannya tidak lengkap timbul ketakutan dan kekhawatiran. Tapi sore hari ini kita dikuatkan kembali bahwa kita tidak perlu khawatir. Ada langkah-langkah yang sudah disampaikan yang membuat kita boleh tahu ke arah mana ketika gejala-gejala itu muncul.
di dalam diri kita atau keluarga kita atau sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Terima kasih dokter, telah menjadi berkat bagi kita semuanya pada sore hari ini. Tuhan memberkati dokter juga. Percayaannya, amin. Sama-sama. Iya, mari dok. Dokter. Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Kristi. Iya, terima kasih dokter. Sehat selalu. Oke, kita sambil menunggu untuk masuk ke dalam sesi kedua, mungkin sambil menunggu untuk sesi kedua, kita akan menyaksikan beberapa cuplikan dari Rumah Sakit Advent. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energik berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh, Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat. Saat ini, dunia sedang dihadapkan pada tantangan yang besar. Belum selesai kita mengatasi penyakit menular yang menjadi beban global seperti TBC yang telah menjadi penyumbang kesakitan dan kematian yang tinggi di dunia. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular terus meningkat dengan tajam. Sejak 2 dekade terakhir ini, kita sedang menghadapi beban ganda. Belum selesai mengatasi penyakit menular. Penyakit tidak menular atau PTM muncul menjadi salah satu pembunuh nomor 1. Penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit diabetes, kanker, stroke, dan penyakit pernapasan kronis adalah ancaman kesehatan masyarakat nomor 1. Menewaskan lebih dari 36 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Menjadi 70% penyebab kesakitan dari semua kematian yang terjadi. Belum selesai perjuangan mengatasi beban ganda ini. Dunia dilanda wabah pandemi COVID-19. Wabah ini memaksa setiap individu untuk tidak kemana-mana agar bisa memutus mata rantai infeksi ini. Namun yang terjadi adalah adanya perubahan gaya hidup pada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kurang bergerak dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam menggunakan gawai. Imbas dari pola hidup yang tidak bergerak ini menyebabkan semakin meningkatnya penyakit tidak menular
dan penyakit elektromagnetik sindrom. Kita bisa lihat bahwa ini berhubungan satu dengan yang lain, seperti suatu lingkaran yang tidak berakhir, bahkan dapat menjadi seperti benang kusut yang sangat perlu kita waspadai. Lalu, bagaimana solusi mengatasi hal ini? Tampaknya sangat sukar diatasi, tapi tahukah Anda? Ternyata ada jalan keluar yang sederhana yang disediakan Tuhan untuk kita. Sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Apa itu? Melakukan pola hidup sehat. Atas perkenanan Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung memiliki program pola hidup sehat yang kami sebut 10 hukum kesehatan, yang merupakan singkatan dari 10 elemen kesehatan yang sangat penting, yaitu H, hati yang gembira; I, istirahat yang cukup; D, diet yang seimbang; U, udara yang bersih; P, pengendalian diri; S, sinar matahari yang cukup; E, energik berolahraga; H, hubungan sosial yang baik; A, air jernih yang cukup; T, Tuhan yang terutama. Banyak penelitian membuktikan bahwa dengan melakukan pola hidup yang sehat, sistem kekebalan tubuh kita kuat, sehingga akan membantu kita untuk bisa mengatasi berbagai penyakit menular. Kita tidak perlu ragu, gaya hidup yang sehat memiliki resiko yang lebih rendah untuk mendapatkan penyakit tidak menular. Seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Pola hidup sehat pun seperti itu. Dengan melakukan pola hidup sehat, maka Anda mendapatkan jalan keluar untuk bisa mengatasi penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk penyakit karena gaya hidup yang kurang bergerak. Jika manfaat ini bisa kita dapatkan, dan ini merupakan jalan keluar dari banyak masalah kesehatan kita, kenapa harus menunggu lebih lama untuk mulai melakukannya? Mari lakukan pola hidup sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, karena kami peduli terhadap kesehatan dan kualitas hidup Anda. Bersama hidup sehat menuju Indonesia sehat. Hidup sehat, pilihan kita. Ya, terima kasih untuk video yang sangat mengedukasi kita ya. Untuk kesempatan ini kita masuk ke dalam sesi kedua, tapi sebelumnya juga ini mau menjawab pertanyaan Bapak Jonathan ya. Video ini nanti akan kami upload di YouTube, Pak, jadi jangan khawatir, bisa disaksikan ulang untuk tayangan yang tadi terlewatkan ya Bapak ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan renungan motivasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Arnold Morang. Ya. Silakan. Shalom, selamat sore, selamat hari Sabat. Jadi dari sesi kesibukan yang ada di Jemaat Ciamplas, kami dihubungi beberapa waktu yang lalu karena kami juga tidak tahu bahwa ada peristiwa duka Jemaat Ciamplas. Namun biarlah kita mendengarkan firman Tuhan dan boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan ada request dari salah satu sahabat saya di Rumah Sakit Advent untuk boleh membawakan renungan ini. Mari kita fokus untuk beberapa menit ke depan. Kita akan bahas satu pelajaran yang saya beri judul saat ini adalah pagar perlindungan abadi. Pagar perlindungan abadi. Izinkan saya untuk boleh share screen. Saya ingin bertanya kepada presider, kepada protokol, apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Pendeta. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menjadi bagian kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyelimuti kami. Dan biarlah kami boleh dilindungi oleh
kuasa salib Kristus. Dan biarlah cahaya kemuliaan Tuhanlah yang boleh terlihat sehingga firman Tuhan yang akan kami terima saat ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik pagar perlindungan abadi ini kita akan beberapa menit ke depan kita akan coba lihat. Kita hanya akan fokus pada 3, ya boleh dikatakan ini 3 fokus besar tentang pagar. Yang pertama, pagar itu adalah pengaman atau pelindung. Yang kedua adalah pagar itu fungsinya adalah untuk dekorasi atau memperindah. Dan yang ketiga adalah pagar itu untuk membatasi atau sebagai tanda kepemilikan. Ini adalah fungsi pagar secara umum. 3 fungsi inilah yang akan kita coba renungkan saat ini berdasarkan pandangan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kira-kira ada 21 ayat yang berbicara spesial tentang pagar perlindungan atau pagar. Ini ayat-ayatnya, saudara bisa baca, namun yang kita akan renungkan saat ini adalah pagar yang tertulis dalam firman Tuhan Ayub 1 ayat 10 yang berbunyi, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Inilah ayat yang akan kita coba renungkan sore hari ini. Ada beberapa persepsi tentang pengaman atau perlindungan di tengah permasalahan, khususnya COVID saat ini ya. Yang pertama, penjagaan Tuhan bagi umatnya mungkin seperti cerita bangsa Israel dalam kitab Keluaran. Ya, orang Mesir kena tulah, tapi bagi orang Israel terluput. Mungkin seperti itu. Yang kedua adalah penjagaan dan pemberian Tuhan itu bagi umat Allah. Seperti bangsa Israel, bangsa Mesir mengalami kebinasaan, tetapi bangsa yang tidak takut akan Allah itu mengalami kebinasaan. Biasanya kita berpendapat seperti itu, atau persepsi seperti itu. Yang ketiga adalah ada timbul pernyataan saat ini, di manakah perlindungan Tuhan bagi umatnya saat COVID-19 menyerang sampai saat ini, yang sedang menyerang dunia sekarang ini. Di manakah pagar perlindungan Tuhan itu? Pertanyaannya adalah, bukankah ada umat-umat Allah saat ini yang setia juga kena COVID, sakit, menderita, bahkan mengalami duka cita? Bukankah umat-umat Allah juga mengalami hal yang sama? Kita akan lihat dari 3 persepsi. Persepsi yang ketiga mengenai pagar pelindungan berdasarkan kitab Ayub, kita akan lihat dari persepsi-persepsi tersebut. Ayub 1 ayat 10, saya bacakan kembali. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau buat, telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini ada pembagian dalam cerita dalam Alkitab ini, kitab Ayub. Ada kira-kira ada 22 ayat. Kita lihat saja pembagiannya. Yang pertama prolog atau jalan cerita dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Siapa itu Ayub? Di sana dikatakan seorang laki-laki tanah saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Baik, pada bagian ini menjelaskan kualitas kehidupan Ayub. Kualitas. Selanjutnya, dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 22, yaitu tentang pencobaan Ayub. Ayat 6 sampai 12, perbincangan dan komplain setan tentang pagar perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Ini yang ayat yang kita baca tadi. Ayat 13 sampai 19 adalah kemalangan atau ketidakberuntungan yang dialami umat Allah. Dan ayat 20 sampai 22 yaitu iman umat Allah tetap berada dalam ketekunan dan kesetiaan. Mari kita coba analisis sedikit ayat ini. Ayat yang saya sudah bacakan tadi. Saya suka ada terjemahan sedikit ini, bukan supaya kita lebih sulit, tapi mempermudah mencari maknanya. Has not thou made
an hedge about him. Kita garis bawahi kata hedge ini. Kemudian yang kedua adalah his house, about his house. Kemudian selanjutnya, frasa yang selanjutnya, all that he had on every side, thou hast blessed. Kemudian selanjutnya, frasa yang terakhir, work of his hand. You bless the work of his hands. Mari kita lihat frasa yang pertama. Thou made an hedge about him. Yang membuat pagar perlindungan Tuhan. Ini analisis sederhana, saudara. Siapa yang membuat pagar perlindungan? Jawabannya, Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ini ucapan komplain setan kepada Allah. Dan dari keterangan Alkitab bahwa yang membuat pagar perlindungan sekeliling umat Allah adalah Tuhan. Selanjutnya, ini merupakan pernyataan langsung dari setan yang menyatakan bahwa benar, yakni Tuhan yang membuat pagar perlindungan bagi umatnya. Sejauh ini kita menemukan poin yang penting bahwa Tuhan sedang membagari kita. Siapapun kita, dimanapun kita, Tuhan sedang membagari kita. Sama seperti Ayub. Selanjutnya, perlindungan dan berkat Tuhan sedang mengelilingi kita. Frasa yang kedua, apa yang dikelilingi? Dikatakan di sana about his house, about all that he had on every side. Apa yang dipagari dan diberkati oleh Tuhan? Dikatakan di sini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi yang dipagari Tuhan apa? Yang pertama, rumah. Yang kedua apa? Segala yang dimiliki. Mungkin itu istri, anak-anak, atau segala harta kepunyaan yang dimiliki oleh umat Tuhan. Itu yang dipagari oleh Tuhan. Berdasarkan ayat ini. Oke. Engkau telah memberkahi segala pekerjaan tangannya dan apa yang dimilikinya semakin bertambah. Kita lihat. Ini merupakan pernyataan penting yang harus diketahui. Umat Allah telah diberkati, atau kita telah diberkati, dan berkat yang Allah berikan itu increase, bersifat bertambah. Berkat jasmani bertambah-tambah dan berkat rohani berlimpah-limpah. Sejauh ini kita harus sadari itu. Kita dipagari dengan hal tersebut. Dengan berkat yang bukan statis, tetapi increase, meningkat. Siapa yang mampu? Pertanyaannya sekarang, siapakah yang mampu menembus pagar perlindungan Tuhan? Mari kita lihat. Ayub 1 ayat 11. Kita lihat. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Menurut ayat ini setan berkata, kalau cuman Tuhan yang bisa mengulurkan tangan dan menjamah segala yang dipunyainya. Menurut keterangan ayat ini, tidak ada seorang pun yang mampu menembus pagar perlindungan abadi dari Tuhan, kecuali Tuhan mengizinkannya. Kecuali Tuhan mengizinkannya. Siapa yang mampu menjamah umat Allah dan apa yang dimilikinya? Tidak ada yang mampu kecuali Tuhan yang mengizinkannya. Menurut ayat tersebut. Fungsi pagar bagi umat Allah. Mari kita fokus. Kita sudah masuk di fokus pelajaran kita. Pengaman, pelindung yang pertama. Kedua, untuk dekorasi atau untuk memperindah. Ketiga adalah untuk membatasi sebagai tanda kepemilikan. Mari kita masuk pada fungsi pagar yang pertama. Pengaman dan pelindung. Ayub 1 ayat 10 linear dengan Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita lihat. Apa yang menjadi pagar perlindungan bagi umat Allah? Jawabannya adalah kesetiaan Allah. Jika kesetiaan Allah yang menjadi pagar perlindungan bagi kita, kita harus percaya bahwa ini merupakan sebuah harapan kepastian atau jaminan mutlak. Karena yang dipertaruhkan sebagai pagar perlindungan bagi umat Allah adalah kesetiaan Allah, bukan kesetiaan manusia, kesetiaan Allah. Fungsi pagar yang kedua adalah untuk dekorasi atau memperindah. Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Yeskiel 16 ayat 11. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang-gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu.
Disinilah kita melihat bahwa Allah sedang menghiasi kita dan sedang menyatakan dengan perhiasan yang Allah kenakan kepada kita itu menyatakan bahwa Ia mengasihi kita. Allah sedang menghiasi kehidupan kita. Dan kadangkala perhiasan Allah itu bukanlah seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan menghiasi kehidupan kita sesuai dengan hiasan yang Allah inginkan. Kisah Ayub menggambarkan hiasan misterius, namun tak terhingga keindahannya yang Allah rancang bagi umatnya. Kita lihat perhiasannya. Tujuan dari pagar pelindungan sebagai hiasan adalah mempercantik, memperindah, agar terlihat bagus dan sedap dipandang. Namun, pertanyaannya, menurut pandangan siapa? Tentunya menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Hiasan kehidupan mungkin jika kita memperoleh rumah mewah, kita berkata, oh itu hiasan Allah. Kalau kita memperoleh mobil mewah, kita katakan, ya amin, itu hiasan Allah bagi kehidupan kita. Bila kita memperoleh keberuntungan atau kemakmuran hidup, kita berkata itu bagian dari perhiasan Allah, dan itu benar. Dan bila kita mengalami bencana, duka cita, beranikah kita berkata, ini merupakan bagian perhiasan Allah dalam hidupku, dalam hidup saya, supaya saya lebih akrab dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Beranikah kita mengatakan hal tersebut dengan pernyataan iman? Fungsi pagar perlindungan ketiga adalah untuk membatasi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kemudian setan komplain, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Sebagai tanda kepemilikan, itu berarti dari ayat tersebut bahwa ketika Tuhan sedang memagari kita, Tuhan sedang menyatakan bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaan aplikasi. Mengapa kita atau umat Allah yang setia kena bencana, sakit, mengalami kemalangan, mungkin saat ini COVID, mungkin duka cita? Pertanyaannya, di manakah pagar perlindungan Tuhan saat penderitaan bencana, sakit, dan mengalami berbagai kemalangan? Alkitab menjawab, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa bukti pagar perlindungan Tuhan? Kita dipagari dengan pagar abadi. Dan pagar abadi ini bukan main-main. Saudara-saudara sekalian, bahwa pagar perlindungan abadi ini adalah kesetiaan Allah yang tak berkesudahan, yang memagari kita semuanya. Eternal hedge protection of God, pagar pelindungan abadi dari Tuhan. Inilah pagar abadi yang memagari kita. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Allah adalah perisai dan pagar tembok abadi bagi kita. Itulah alasan iman sehingga Ayub berkata, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Iman yang sama yang boleh menjadi bagian kita. Ilustrasi Ayub keluar dari tengah permasalahan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, ingat bahwa Allah sedang memagari kita. Janganlah goyah, sebab pagar perlindungan abadi dari Tuhan adalah keselamatan bagi kita. Bukan hanya untuk kehidupan saat ini, namun pagar tembok abadi Tuhan adalah jaminan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Amin. Untuk doa tutup boleh Pendeta Arnold? Doa tutup sekaligus doa Mari kita berkat. berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan. Manakala kami sudah mengikuti program ini Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang akan kami kerjakan ke depan, kami boleh percaya dan berharap hanya pada Tuhan, bahwa Engkaulah yang membagari kami. Apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari kehidupan kami, di mana Engkau sedang membagari kami dengan pagar perlindungan abadi, sehingga kami akan benar-benar bertahan sepanjang sepekan ke depan, akan bertahan dalam kebenaran Tuhan, dan akan memastikan bahwa kami tinggal dalam kesetiaan perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut berkat Tuhan di sepanjang sepekan ke depan. Menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Pendeta Arnold. Selanjutnya ada ucapan terima kasih dari Dr. Alvin untuk Pendeta Arnold. Baik, selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Kita tentunya Ya. memuji Tuhan atas segala berkat yang indah kita dapatkan sepanjang Sabat yang kudus ini. Dan terima kasih kepada Pendeta Arnold Worang yang sudah menyampaikan kebenaran, membuat kita ada kekuatan ketika melangkai kaki kita ke minggu bekerja ini. Terima kasih juga kepada Kristi seorang Wawor yang sudah menghentikan Bunda di dalam pengalaman yang indah pada acara sore hari ini. Dan bagi kita semuanya yang sudah hadir, kiranya kita boleh terberkati dan kita akan terus bersuka cita dan selalu bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung pada Sabat mendatang lagi dalam mengikuti kegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Boleh di-unmute. Terima kasih semuanya. Terima kasih pendeta. Selamat